Guys, salam kenal semuanya. Nama aku Devi. Ini adalah video pertama aku di YouTube. Aku mau sharing tentang pengalaman aku ikutin kelas online sama guru-guru di Cina, terutama di Beijing. Mungkin banyak yang tanya kenapa aku masih bilangnya guru atau dalam bahasa Mandarin itu dibilang laoshi. Karena di Cina itu mulai dari PG sampai kuliah kita tetap panggil laoshi. Mungkin kan kalau di Indo, kalau kuliah gitu kita udah panggilnya dosen kan. Terus sekarang kita lanjut ke kuliah jurusan pendidikan Mandarin di Beijing dan Guangzhou. 1 tahun di Beijing dan 3 tahun di Guangzhou. Di Beijing itu aku masih college dan sekarang aku udah semester 2, udah mau selesai semester 2-nya, dan tahun ini kalau bisa mungkin Agustus aku bakal ke Guangzhou. Kelas online sih merasa lebih capek karena merasa tugasnya lebih banyak daripada semester sebelumnya. Yaitu semester sebelumnya aku masih di Beijing. Aku nggak tahu ini karena semesternya udah baru jadi pelajarannya makin susah, jadi PR-nya makin banyak, atau karena kelas online. Menurut aku pribadi, dengan opini aku sejujur-jujurnya, aku merasa lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Mungkin kalau keuntungannya kita jadi kayak ditegaskan atau diharuskan menjadi gimana ya, mahasiswa yang sesungguhnya yang harus bisa mandiri dan bergantung sama diri kita sendiri. Kayak misalnya kalau lagi kelas online itu tuh banyak banget godaannya. Kita bisa buka kelas online-nya cuman denger suaranya doang, nggak ikutin pelajarannya, cuman buka YouTube, buka IG, ngechat. Itu sih tantangan terbesar. Dan apalagi yang kayak tadi aku bilang, ini tuh benar-benar lebih capek daripada sebelumnya. Mungkin karena pelajarannya juga lebih susah daripada semester sebelumnya yang sewaktu aku masih di Beijing. Kayak tugas aku jadi banyak banget, Senin sampai Jumat tuh bener-bener aku kebut karena aku pengen weekend aku dijalani sebagai weekend sebagaimana mestinya, yaitu tidak mengerjakan PR dan tidak ada kelas. Jadi topik nomor 1 aku akan ceritain tentang jam kelas aku. Aku itu kelas mulai dari jam 8.30 waktu Beijing sampai jam 12 waktu Beijing. Dilanjutkan lagi ke jam 2 sampai sore. Bahkan ada beberapa kelas yang bisa sampai malam. Cuman untungnya aku belum pernah ngerasain yang kelas malam, cuma paling sore itu sampai jam 5-an. Kenapa kita di siang itu ada istirahat yang tadi dari jam 12 sampai jam 2? Karena orang-orang Cina itu punya kebiasaan mereka itu harus tidur siang. Mereka menganggap kalau mereka nggak tidur siang, malamnya mereka nggak bakal bisa lanjutin kerja karena terlalu capek gitu. Terus sekarang kita lanjut ke topik nomor 2. Aku bakal bahas tentang aplikasi apa yang aku pakai buat kelas online. Aku sendiri pakai WeChat Works buat kelas online, tapi ada beberapa kuliah juga yang pakai aplikasi Bingtalk. Jadi aku selama ini aku pakai WeChat Works. Guru-guru di kelas yang mengajar di kelas aku lebih memilih untuk menggunakan meeting mode. Jadi kita bisa lihat screen share mereka dan kita bisa dengar suara mereka aja, bukannya kayak Zoom atau mungkin Google Classroom yang bisa tatap muka secara langsung. Sebenarnya di WeChat Works juga ada tatap muka itu, tapi kebanyakan dari guru-guru aku nggak milih buat tatap muka. Tapi ada yang satu univ sama aku, beda kelas, guru-guru mereka juga ada yang pilih buat tatap muka. Itu semua tergantung guru kalian. Oke, jadi ini WeChat Works atau dalam Mandarin kita sebut Xie Weixin. Jadi di aplikasi ini yang biasa aku pakai buat kelas, ini ada yang biasa kayak chat-chat sama grup-grup kelasnya. Kalau untuk kumpul PR yang kayak pelajaran komputer gitu, biasa kita kumpul di WeDrive. WeDrive itu bisa lihat di workspace ini, dan ada ini tulisan WeDrive, tinggal diklik. Terus ada kita tergantung kita mau bikin seberapa banyak folder untuk pelajaran apa. Kayak ini misalnya Zhongguanji Suanji itu pelajaran komputer. Ini misalnya kayak ada folder untuk PR kedua, isinya ada ini folder PR ke-7, ini yang udah kumpul, bisa kita lihat semuanya. Dan untuk ganti kelas itu kita bisa klik di sini others,
Terus ini ada kelas-kelas yang lain, misalnya kayak ini, kelas yang buat percakapan, conversation class. Terus ini kayak kelas, ini adalah kelas reading, juga bisa lihat di sini. Setiap kelas itu juga punya WeDrive masing-masing. Jadi di WeChat Works itu ada juga yang namanya live mode, sama kayak live Instagram. Bedanya live mode itu kalau udah selesai kelas kita masih bisa watch a replay gitu, kita masih bisa lihat ulang itu tuh videonya yang tadi pas kelas tuh apa aja. Tapi biasanya itu cuman buat pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran komputer. Misalnya kelas aku ada kelas komputer dan sekarang lagi bahas tentang Photoshop. Biar kan kadang suka lupa gitu kan stepnya apa aja, jadi mereka pakai live mode biar nanti bisa ditonton ulang buat kita kerjain tugasnya. Ini tampilan di HP-nya. Kalau untuk live ini kita bisa watch replay yang kayak tadi aku bilang, kita tinggal klik salah satunya aja, tinggal watch live playback. Live-nya udah ada pemberitahuan kayak gini, kita tinggal klik aja dan masuk ke live-nya. Bedanya kalau di live itu kita nggak bisa ngomong atau nggak ada suaranya, cuma bisa ketik dari sini. Jadi ini pelajaran yang agak mirip komputer. Dia mau jelasin tentang gimana cara edit video. Dia pakai live biar nanti selesai kelas kita masih tetap bisa lihat gimana step-step cara ngerjainnya. 好的，没问题是吧？ Biar lebih jelas, abis ini aku bakal insert video buat kalian lihat gimana sih selama aku kelas online menggunakan WeChat Works. Kita lihat Lausenya lagi jelasin kelas kayak gini. Kira-kira gini aja kelas online-nya. Ini yang meeting mode. Sekarang topik ketiga. Topik ketiga itu aku bakal bahas tentang pengumpulan PR. Kalau untuk PR komputer sendiri, biasanya kita kumpul di namanya WeDrive. WeDrive itu adalah semacam drive yang ada di dalam aplikasi WeChat Works-nya itu. Jadi untuk pengumpulan kita tinggal langsung submit atau upload ke situ. Nanti semua yang di dalam grup itu bisa lihat kita itu udah kumpulin PR apa belum, terus PR kita kayak gimana, itu tuh semua bisa dilihat dari situ. Kalau untuk tugas-tugas yang lainnya kayak tugas pelajaran utama atau itu pelajaran Mandarin besar, untuk tugas percakapan gitu-gitu kita langsung kumpul sendiri-sendiri ke gurunya. Oke, jadi di topik keempat ataupun last topik yang bakal aku bahas hari ini, jadi itu adalah tentang ujian. Ujian sendiri, guru-guru atau launcher aku punya dua cara, yaitu dari aplikasi yang namanya Rain Classroom atau satu lagi menggunakan link atau barcode. Jadi link atau barcode ini sama aja, bedanya kalau barcode di scan, kalau link kita tinggal klik bisa langsung masuk ke website buat tempat kita kerjain soal. Kekurangan dan kelebihannya dari link sama Rain Classroom ini tuh benar-benar kebalikannya gitu. Kalau Rain Classroom kita habis kerjain terus tiba-tiba mati lampu atau close aplikasinya atau apa, itu tuh auto save, jadi pas dibuka lagi jawaban kita masih ada. Yang bikin gak enaknya atau bisa dibilang kekurangannya itu, jadi ini soalnya, misalnya ini lembar pertama soal, terus di bawahnya sini itu ada klik buat isi jawaban answer, kita klik dan udah tinggal kolomnya semua kosong. Yang buat soalnya itu udah nggak ada. Jadi kalau soalnya banyak kita harus ingat-ingat atau nggak kita harus back ke page sebelumnya, terus harus
buka lagi jawabannya, buka tutup itu kekurangannya. Sedangkan kalau link itu bener-bener kebalikannya dari Rain Classroom. Kalau yang link nggak bisa auto save itu kekurangannya. Kelebihannya ini soal ini jawaban, jadi kita tinggal bener-bener lihat atas bawah gitu aja sih. Segini aja yang bisa aku sharing tentang pengalaman aku selama beberapa bulan kelas online menggunakan WeChat Works. Kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar kelas online aku sama guru-guru Cina, kalian bisa langsung DM ke aku, DM ke Instagram aku @devitalia_, atau boleh langsung tinggalin komen di bawah sini biar aku nanti usahain jawabin semua pertanyaan kalian. Mohon maaf kalau videonya masih seadanya, masih banyak suara-suara dari luar yang nggak bisa aku kontrol, dan aku bakal usahakan upload setiap 2 minggu sekali. Jadi jangan lupa subscribe, like, nyalain notifikasinya, dan video selanjutnya aku bakal bahas gimana proses aku bisa kuliah di Beijing. Bye.